masalah birokrasi di Papua pun juga diusahakan dinamis begitu ya, Pak Gut, bahkan ada Pak Sekda yang termuda se-Indonesia dan juga Pak Felix sebagai putra asli dari sana juga merasa perlu untuk ini kita perjuangkan bersama-sama gitu ya Pak Felix. Itu dibantu juga oleh Mbak Tantri dan seluruh komponen bangsa ya. Pak Gut, melihat ini sudah katakan 9 bulan, tadi Pak Sekda mengatakan bukan jalan yang mulus, memang ada beberapa kendala juga, tapi sudah diserahkan, nanti harapannya akan ada perubahan dan sebagainya, tapi kita lihat nanti ke depan seperti apa. Dari Pak Gut sendiri, catatan pentingnya apa untuk undang-undang ini? Saya kira proses yang terjadi tidak dinamika membuat suatu undang-undang kan biasanya ada pro dan kontra ya, sudah terjadi. Artinya itu tidak terlalu seperti ya, saya rasa tidak terlalu ini bermasalah, karena ya walaupun ada yang karena ini tidak perlu, karena pemerintah pasti tidak konsekuen terhadap undang-undangnya seperti itu. Ini adalah buat undang, ya kita harus konsekuen melaksanakan itu. Itu yang paling penting bagi saya. Sehingga rakyat Papua harus kita yakinkan dengan bahwa pemerintah sungguh-sungguh melaksanakan undang-undang yang kita buat sendiri. Ya, itu yang saya anggap penting untuk itu, karena pasti orang Papua akan bertanya, ini Pak Gubernur sudah berjuang 9 bulan bahwa sana apa yang terjadi di Papua, jangan seperti yang lalu-lalu lagi begitu, kan banyak berbicara begitu. Dan juga kita semua komponen bangsa, semua komitmen sama-sama, pemerintah pusat, pemerintah masyarakat Papua, kita komitmen sungguh-sungguh melaksanakan undang-undang yang kita buat sendiri. Saya harap seperti itu, sehingga rakyat Papua tidak tanya-tanya di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita yakinkan kepada dunia bahwa Papua maju, orang Papua siap untuk menata diri dan membangun dirinya sendiri untuk keluar dari hampir 50 tahun dengan Indonesia, dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, mungkin ya banyak kemajuan terjadi, tapi mungkin tidak dirasakan langsung. Oleh karena itu ini adalah jawaban terakhir dari semua persoalan Papua, dan saya berharap teman-teman dari karena pihak dunia ketiga juga, internasional juga, kan mereka bisa datang. Saya sudah mendeklarasikan bahwa setiap orang boleh datang di Papua. Jadi membuka diri juga jadi penting. Apa yang harus disembunyikan hari ini ya, setiap orang bisa datang melihat bahwa banyak perubahan terjadi membandingkan dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Ya, kita lebih maju dari itu kalau mau membandingkan itu. Pak Felix, ini berarti ada komitmen kuat juga dari pemerintah pusat untuk mendukung. Jadi memang harapan Bapak Presiden adalah ketika kita sudah evaluasi perjalanan otsus ini, kita ingin ada sebuah desain yang lebih komprehensif, desain baru yang lebih fundamental bagi Papua, desain baru hubungan antara pusat dan daerah, terutama antara pusat dan Papua. Ada kewenangan yang lebih luas, ada kemampuan fiskal yang lebih baik, dan juga tentu peran dari gubernur yang lebih sebagai perwakilan pusat di Papua. Artinya desain baru yang dalam kerangka payung negara kesatuan Republik Indonesia, tapi tetap menghargai kekhususan identitas lokal, dan karena konteks Indonesia yang majemuk itu. Kita merangkum kemajemukan itu dalam struktur pemerintahan yang lebih khusus. Tapi tentu harapannya tadi meningkatkan tentu kesejahteraan itu terhadap. Sekda, ini kemudian nanti indikatornya apa? Ketika tadi Pak Agung mengatakan bahwa semoga ini bisa berjalan dengan baik dari kita untuk kita sudah dibuat, indikator keberhasilan undang-undang ini nanti apa? Ya, sebetulnya indikator ini adalah bagaimana ini diaplikasikan ya. Semua lini penyelenggaraan di Papua, yang tentunya kesejahteraan itu yang paling utama, yang paling fundamental adalah pemimpin yang dengan hati nurani yang tulus, bagaimana mengemas regulasi yang merupakan dasar atau referensi untuk bagaimana menyelenggarakan pemerintahan yang semuanya
terfokus pada kesejahteraan masyarakat. Ya, itu juga pasti harapan kita semua sebagai satu bersaudara di negara kesatuan Republik Indonesia. Nanti kira-kira 1-1,5 bulan lagi ya kita bisa tahu seperti apa nanti disahkan ya. Tapi kita harapannya memohon bahwa agenda Papua ini adalah agenda kolektif bangsa. Semua pihak tentu mendukung Papua dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi tetap menghargai identitas sosial budaya dan kekhususan di tanah Papua. baik. Pak Agus, terima kasih banyak. Salam kami untuk semua warga Papua pastinya. Juga terima kasih. Jangan kemana-mana karena teman-teman masih akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetap